Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah. Hadisnya pendek, potongan hadisnya pendek, tapi ini rasanya pas untuk menjadi topik khutbah kita pada siang hari ini. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu abdan qala faghanima aw sakata fasalima, atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sungguh Allah akan rahmati seseorang yang ketika dia berbicara, dia meraih keberuntungan dari dia bicara, dan ketika dia diam, dia meraih keselamatan dari diamnya dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 hal yang coba untuk kita sorot dalam hadis yang singkat ini. Dalam keterangan hadis yang singkat ini, 3 pelajaran yang bisa kita petik untuk kita jadikan sebagai bekal kita insyaallah. Yang pertama, Rasulullah mengatakan rahimallah, sungguh Allah akan berikan rahmat, sungguh rahmat Allah akan tercurah kepada kita. Hadis ini mengindikasikan salah satu lagi peluang kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu lagi kesempatan bagi kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah sangat mahal, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sangat dahsyat dan sangat luar biasa dampaknya. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah menjelaskan bagaimana disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala terjadi hal-hal yang luar biasa. Sebut saja beberapa di antaranya, misalnya ketika dalam surat Ali Imran ayat Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fabima rahmatin minallahi lintalahum, kata Allah. Dan disebabkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala maka kamu bisa berkasih sayang. Sebab karena rahmat Allah kita bisa berkasih sayang satu dengan yang lain. Bisa menjalin satu pengertian satu dengan yang lain, bisa menjalin ukhuwah satu dengan yang lain karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Dalam redaksi hadis Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat dan satu Allah berikan di dunia yang dengan satu rahmat itu, kata Rasulullah, seekor binatang buas bisa menyayangi anaknya. Begitu dahsyat pengaruh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kita berkasih sayang. Bukankah ini juga salah satu hal yang Allah katakan dalam surat Ar-Rum, dan ayat ini seringkali dibaca ketika seorang melaksanakan pernikahan, akad nikah. Sebuah ayat yang Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Seringkali juga ucapan-ucapan selamat kita kepada pengantin baru kita katakan semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Bagian terakhirnya adalah kita harapkan rahmat Allah turun kepada keluarga baru ini. Sebab ketika rahmat Allah, sayang Allah sudah turun kepada suatu keluarga, maka rasa benci itu nyaris sudah tidak ada lagi. Sehingga ketika pasangan pun mungkin semakin menjengkelkan kita, semakin cerewet kepada kita, pada saat yang sama rasa sayang kita semakin tambah kepada pasangan kita. Tidak bosan-bosannya kita kepada istri kita, meskipun tiap hari ketemu, tiap hari mungkin mendengar. Mungkin gerutunya kah? Entah omelannya kah? Entah cerewetnya kah? Tapi justru rasa sayang itu semakin bertambah. Inilah salah satu bukti bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat itu Allah jadikan kita berkasih sayang. Dan di hadis ini salah satu pintu itu adalah dengan cara bagaimana kita bisa berkata atau diam secara tepat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini juga yang bisa membuat nafsu yang pada asalnya adalah mengajak kepada keburukan bisa menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53 Allah SWT mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma ubarri'u nafsi
Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya aku tidak bisa luput dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nafsu Allah rahmati, maka dia tidak akan mengajak kita kepada kejahatan. Dia tidak akan mengajak kita kepada kerusakan. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi peluang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ada, salah satunya melalui hadis ini, yaitu bagaimana kita diam dan berbicara secara tepat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Redaksi hadis yang pertama mengatakan, barang siapa yang diamnya dia mendapatkan keberuntungan. Ada masa dan momen yang tepat ketika, barang siapa yang ketika dia berbicara dia mendapatkan keberuntungan. Ini satu momen bagaimana ketika kita bisa berbicara dengan tepat. Berbicara ketika memang saatnya kita berbicara. Ada 3 fenomena yang kita lihat akhir-akhir ini, hadirin hamba Allah berbahagia. Apalagi mungkin di era media sosial, di era internet sudah nyaris menjangkau seluruh kalangan. Di saat jari-jari dengan mudah bisa kita send kemana-mana. Ada 3 hal yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah fenomena ketika kita tidak berbicara, ketika masanya kita memang harus berbicara. Sebut saja misalnya ketika kita memasuki rumah, mengucap salam kepada orang yang tua, kita lewat suatu tempat, kita mengucap salam. Ketika kita bersin, kita mengucap alhamdulillah. Fenomena itu mengharuskan kita harus berbicara. Atau misalnya ketika menjadi seorang anggota dewan misalnya, atau ketika melihat kezoliman, salah satunya kata Rasulullah, idza ra'a minkum munkaran, apabila kamu melihat kemungkaran, salah satunya kata Rasulullah adalah cegah dengan lisan kamu. Ini suatu momen-momen di mana kita harus berbicara. Sungguh sangat miris, misalnya kehidupan dalam sebuah keluarga yang misalnya dalam kondisi makan bersama pun ternyata yang terhidang bersama hanyalah makanan. Ternyata yang terjadi hanyalah sama-sama makan. Tetapi perhatian, mata, telinga, dan hati sama-sama tertuju kepada pesawat handphone. Saat dimana kita harus bercerita, saat dimana kita bisa bercengkrama bersama keluarga, ternyata tidak terjadi. Kenapa? Tadi tersedot oleh yang namanya internet atau handphone. Masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Saatnya harus berbicara, malah tidak berbicara. Atau misalnya ketika kita sedang naik kendaraan umum misalnya, naik travel dari Padang ke Payakumbuh, selama itu 3 jam, 4 jam lebih, di samping kiri kanan kita ada penumpang yang lain, tidak terjadi pembicaraan sedikit pun. Kenapa? Masing-masing sibuk dengan urusnya masing-masing. Sehingga kita khawatirkan tidak terjadi interaksi kita, tidak bertambah kawan-kawan kita. Kita lebih banyak asik dengan diam kita, menerawang ke dunia maya. Ini fenomena yang terjadi. Ketika kemudian yang harusnya berbicara malah tidak berbicara. Yang kedua, fenomena yang kedua, fenomena sebaliknya. Yang harusnya diam malah berbicara. Sebut saja misalnya dalam kesempatan kali ini, ketika khatib berkhutbah, dalam adab dan dalam tata cara kita melaksanakan sholat berjamaah, ketika khatib berbicara, ketika khatib sudah naik mimbar, hendaklah kita diam agar tidak hilang pahala Jumat kita. Jadi ketika masanya kita diam, ya seharusnya kita diam, tidak berbicara. Ketika tidak tepat momen-momen kita berbicara, ya jangan berbicara. Fenomena yang lain misalnya kita temukan, ada orang-orang yang justru di atas kendaraan dia berbicara. Di atas kendaraan dia ngobrol. Sering khatib perhatikan bagaimana 2-3 motor sekaligus berjejer, berbicara satu yang lain di tengah keramaian lalu lintas. Sangat berbahaya. Tidak masanya dia berbicara, malah dia berbicara di situ. Nah, hadis ini mengingatkan kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ketika dia berbicara, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari dia berbicara. Berbicara pada hal yang tepat, berbicara sesuai dengan kondisi.
Fenomena yang ketiga adalah membicarakan segala hal yang dia ketahui. Segala macam hal tentang dirinya dia ungkap di media sosial, sehingga tidak ada hijab antara media sosial dengan keadaan dia yang sebenarnya. Maka kemudian saya teringat dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, cukuplah seorang dikatakan pendusta ketika dia mengatakan semua yang dia ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Jadi pesan yang diinginkan dalam hadis ini yang pertama adalah, hendaknya ketika kita berbicara kita adalah berbicara yang mendatangkan keuntungan. Berbicara masalah keuntungan, berbicara masalah pertimbangan. Timbang-timbang benar, apa untungnya kalau kita berbicara. Karena hadis ini mengatakan begitu. Barang siapa yang ketika dia berbicara, dia memperoleh keberuntungan, berarti memang ada timbangan-timbangan benar sebelum kita berbicara. Sebab ketika berbicara tanpa difikirkan kembali, kadang-kadang yang kita bicarakan hanyalah aib-aib orang, atau aib-aib kita sendiri, atau hal-hal yang tidak berguna, yang berpotensi menyakitkan orang. Suatu ketika Rasulullah SAW memuji paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib. Apa kata Rasulullah kepada pamannya? Sungguh tampan engkau wahai pamanku. Kira-kira seperti itu. Sungguh engkau tampan. Abbas dipuji sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, apa sih ukuran ketampanan seorang laki-laki menurut engkau? Ini masih dalam riwayat dari hadis ini, masih dalam penjelasan dari hadis ini. Jadi Abbas bertanya, ya Rasulullah, apa sih ukuran ketampanan menurut engkau? Apa kata Rasulullah? Ukuran ketampanan seorang laki-laki adalah lisannya. Jadi dengan kata lain, Rasul memuji bagaimana lisan dari paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita diminta untuk bisa berbicara ketika memang masa-masa kita harus berbicara, ketika masa-masa kita harus memberikan nasihat, ketika kita masa-masa kita harus memberikan sesuatu yang baik, maka pergunakan itu. Dan sebaliknya, yang kedua, pesan kedua yang ini merupakan pesan terakhir dari hadis ini, yaitu ketika diam, maka dia selamat. Selamat dari lisannya, selamat dari fitnah, selamat dari bohong, selamat dari gunjing. Rasulullah SAW dalam hadis redaksi hadis yang lain mengatakan, bahkan mempertaruhkan keimanan dalam hadis ini. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Ini mendukung hadis yang pertama yang menjadi topik kita. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, berkata yang menyejukkan, berkata yang memberikan wawasan kepada orang, berkata yang memberikan petunjuk kepada orang, berkata yang menolong orang, auliyasmut, atau kalau tidak mampu untuk menghindar pada aspek yang terakhir, yaitu terjerumus kepada dosa, auliyasmut, hendaklah dia diam. Bukankah sifat seorang muslim, kata Rasulullah SAW juga, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, atau kama qala Rasulullah SAW, di antara, kata Rasulullah, sempurnanya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia meninggalkan perkataan, perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang kalau itu dia lakukan malah menjerumuskan dia pada perbuatan yang sia-sia, bahkan dosa. Dan terakhir, bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang beriman yang beruntung di awal surat Al-Mu'minun, pada aflahal mu'minun, salah satunya ada ciri yang mengatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Semoga kita semua bisa Allah jadikan orang-orang yang bisa mendapatkan keberuntungan dan keselamatan sekaligus
dengan kita tahu kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus diam, dan pada akhirnya kita berharap dengan dua sikap itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Karena pada dasarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang sangat kita dambakan, dan kita pun berharap kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari khutbah pertama ini, izinkan khatib menyampaikan sebuah kata-kata indah dari Syekh Al-Mutawali Asy'arawi, seorang ulama kontemporer yang lahir tahun 1911. Apa yang dia katakan? Kata beliau, "Wahai manusia," katanya, "gunakan mulutmu untuk melakukan dua hal, yaitu diam dan senyum," kata beliau. Senyummu bisa menyelesaikan berbagai macam masalah, sementara diammu dalam banyak hal bisa melewati berbagai masalah. Ini kata Syekh Mutawali Asy'arawi. Lagi-lagi betapa pentingnya kita diam dan betapa pentingnya ketika kita berbicara pada saat dan waktu yang tepat. Berbicara yang baik akan mendatangkan keberuntungan kepada kita, sementara diam pada saat yang tepat akan menyelamatkan kita, minimal menyelamatkan kita dari kemaksiatan dan fitnah lisan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara perkataan-perkataan yang sangat Allah sukai, bahkan Allah perintahkan kepada kita untuk banyak kita ucapkan, adalah perkataan zikir. Perkataan zikir, berzikir dalam keadaan pagi dan petang. Zikir merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan, "Dan hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak." Zikran katsira, kata Allah. Zikir ini pula yang membedakan seorang mukmin dengan orang munafik. Karena orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yadhkurunallaha illa qalila." Mereka tidak berzikir kepada Allah, mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya sedikit saja. Maka kalau toh kita tidak bisa menahan kata-kata lagi, lampiaskanlah kata-kata kita dalam bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa menahan syahwatul kalam kita, keinginan untuk berkata-kata kita, lampiaskanlah dengan banyak membaca Quran. Kan itulah kata-kata yang sangat Allah sukai. Bukan saja kita mendapatkan keberuntungan, kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berharap semoga di tahun baru ini Allah SWT berkenan membimbing setiap langkah kita, setiap kata-kata dan perbuatan kita, setiap tingkah laku kita menjadi jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Semoga Allah menerima amal kita dan semoga Allah SWT mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita.